Presentasi dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman R02. Halo semuanya, sekarang ini saya akan membahas mengenai salah satu materi Algoritma dan Pemrograman, yaitu array atau larik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadira Padilla Putri dari jurusan Teknik Elektro Universitas Nasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian array atau larik itu sendiri. Apa sih array atau larik itu? Array atau larik merupakan struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen dengan tipe yang sama, dan setiap elemen dipanggil secara langsung melalui indeksnya. Intinya, array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Bisa digambarkan seperti ini misalnya. Terdapat sebuah kolom A di mana A merupakan array, kemudian barisan kolom yang terdapat angka 1-5 merupakan indeks. Cara mengakses array pada tabel tersebut dapat kita ketahui adalah A1, A2, A3, A4, dan A5. Tipe data yang digunakan pun bisa bermacam-macam. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Terdapat beberapa kolom dari A sampai C. Pada kolom A, array menggunakan tipe data integer. Pada kolom B, array menggunakan tipe data real number atau angka yang biasanya memiliki koma. Kemudian, pada kolom C, array menggunakan tipe data string atau karakter. Berlanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai bagaimana cara membuat array. Langkah membuat array terdapat 3 langkah. Yang pertama, mendeklarasikan variabel array. Bisa dilihat pada contoh terdapat tipe data integer dan variabel angka. Variabel angka kita deklarasikan sebagai variabel array di mana setiap elemennya akan menyimpan data bertipe integer. Langkah yang kedua yaitu meng-create array beserta ukurannya. Bisa dilihat pada contoh terdapat angka sama dengan new integer 7. Kemudian ada integer angka sama dengan new integer 7. Ini berarti kita memesan 7 elemen untuk variabel angka dan array adalah sebuah objek. Maka create array dengan operator new. Kemudian, langkah ketiga yaitu memberikan sebuah nilai pada setiap elemen array. Bisa dilihat pada contoh, ada integer angka dan variabel angkanya, yaitu 5, 3, 23, 99, dan angka 2. Kemudian ada integer score sama dengan new integer 3. Di sini kita akan membuat variabel score menjadi 3. Bisa dilihat ya, ada skor 0, skor 1, dan skor 2. Nah, maksudnya itu ada 3 baris gitu. Jadi, array pasti dimulai dengan angka 0 dulu, tapi dengan 3 variabel. Berlanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai variabel array atau larik. Variabel array terdiri dari 2 variabel. Variabel yang pertama yaitu array berdimensi 1 dan yang kedua adalah array berdimensi 2 atau multidimensi. Array berdimensi 1 adalah kumpulan elemen yang tersusun dalam suatu baris. Sedangkan array berdimensi 2 atau multidimensi ini merupakan sebuah perluasan dari sebuah array 1 dimensi. Bisa dilihat,
Array berdimensi 1 memiliki bentuk umum seperti ini. Pertama, ada tipe datanya, kemudian nama array, kemudian ada variabel beserta ukurannya. Bisa dilihat pada contohnya ada integer nilai 6. Ada penjelasan mengenai keterangan tersebut. Integer merupakan tipe data dari elemen array itu sendiri. Kemudian nilai yang merupakan nama dari array dan 6 merupakan jumlah elemen array. Pemanfaatan array berdimensi 1 ini bisa digunakan sebagai sum atau penjumlahan pada pemrograman. Kemudian bisa digunakan juga sebagai min atau rata-rata pada pemrograman. Array berdimensi 2 atau multidimensi memiliki bentuk umum yang hampir mirip dengan dimensi 1 tapi agak sedikit berbeda. Bisa dilihat bentuk umumnya diawali dengan tipe data, kemudian nama array, setelah itu ada variabel di mana ada indeks 1 dan indeks 2. Bisa dilihat pada contoh integer nilai 2 dan 3. Kita lihat pada keterangannya, integer ini merupakan tipe data elemen array, kemudian nilai sebagai nama array, kemudian 2 sebagai jumlah baris, dan 3 merupakan sebagai jumlah kolomnya. Pemanfaatan array berdimensi 2 atau multidimensi ini bisa digunakan sebagai matriks, kemudian bisa digunakan juga untuk kedudukan titik terhadap bidang X, 0Y atau bidang kartesius. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai contoh-contoh dari pemrograman array. Saya sudah membuat beberapa contoh program dengan menggunakan kode blok dalam bahasa pemrograman C atau C++. Bisa dilihat pada contoh satu ini, kode yang saya buat ini merupakan salah satu sinteks array dalam bahasa pemrograman C++, khususnya array 1 dimensi. Variabel nilai 5 sama dengan 70, 72, 71, 82, 90 menjadi sinteks utama dalam array 1 dimensi. Array 1 dimensi hanya mampu menampung satu wadah saja. Contohnya seperti yang telah saya buat ini. Nilai 5 ini memiliki tujuan sebagai jumlah nilai atau bilangan yang nantinya akan ditampung. Kemudian, nilai 70, 72, 71, 82, dan 90 ini dimaksudkan sebagai isi dari tampungan yang nilai 5 itu tadi. Setelah itu, fungsi dari for syntax yang ada di sini bertujuan untuk menampilkan ke layar secara berulang-ulang sesuai dengan nilai tampungan yang sudah ditampung tadi, yaitu angka 70, 72, 71, 82, dan 90, agar bisa dicetak, hingga menghasilkan output seperti pada gambar. Bisa dilihat, outputnya tampak berulang, seperti cetak nilai ke 1 sampai ke 5. Jadi, di dalam for itu terdapat nilai i, agar i tersebut mengikuti angka for yang ada dengan pengulangan. Lanjut ke contoh program yang telah saya buat. Yang berikutnya, contoh 2. Pada program ini, saya membuat 2 buah perulangan for. Bisa dilihat ya pada programnya. Perulangan yang pertama ini fungsinya untuk mengakses elemen baris pada array A. Kemudian di dalam perulangan tersebut, kita buat lagi sebuah perulangan lagi untuk mengakses elemen kolom pada array A, hingga menghasilkan output seperti pada gambar.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Drop it.